saya akan menjelaskan tentang Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi yang asli, yang sebenar-benarnya Imam Mahdi itu? Imam Mahdi itu diketahui nanti pada hari raya Aidil Adha atau hari raya kurban, yang mana pada saat itu pas 40 hari Dajjal sudah merajalela di bumi. Salah satu daerah atau wilayah yang tidak dapat dimasuki oleh Dajjal adalah Palestina. Negara Palestina tidak akan dapat dimasuki oleh Dajjal. Di daerah Palestina itu atau di Yerusalem ada namanya Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa itu pada tanggal 1 Muharram tersebut dilaksanakan sholat Aidil Adha. Setelah melakukan sholat, khatib membaca khutbah. Setiap khatib yang membaca khutbah di waktu itu mengeluarkan darah di hidung. Diganti lagi khatibnya, tetap mengeluarkan darah di telinga. Diganti lagi, beberapa kali diganti, tetap mengeluarkan darah di anggota tubuhnya. Semua khatib yang mengeluarkan darah di anggota badannya tidak sah sebagai khatib. Setelah berganti-ganti dan tidak ada lagi yang bisa menjadi khatib orang-orang pendidikan waktu itu, maka keluarlah seorang pemuda yang ahli ilmu agama Islam di bagian hakikat. Ingat, keluar seorang pemuda yang ahli ilmu agama Islam di bagian hakikat, tetapi dia bukan berpendidikan tinggi. Beliau naik ke mimbar, membaca khutbah sampai selesai dengan selamat. Itulah Imam Mahdi. Setelah selesai membaca khutbah, turunlah Nabi Isa dari langit. Nabi Isa turun mengendarai sebuah kendaraan hebat, yaitu dari binatang, seperti domba yang pernah disembelih oleh Nabi Ibrahim, korban pertama sebagai pengganti anaknya Nabi Ismail. Domba seperti itu yang dikendarai nanti oleh Nabi Isa yang turun dari langit dengan beberapa orang pengawal, dengan beberapa orang pasukan dari Allah, dikawal oleh malaikat-malaikat Allah. Di saat itu umat Islam menunggu di halaman atau di lapangan Masjidil Aqsa tersebut, karena Nabi Isa sudah berputar-putar berkeliling di angkasa mau ke bumi. Dan di sebelahnya umat non-Islam, yaitunya Kristen, juga menunggu. Dia juga beranggapan Nabi Isa tersebut akan turun di tempat dia. Sementara Imam Mahdi bersama orang Islam lainnya menunggu di halaman, di lapangan Masjidil Aqsa. Ternyata Nabi Isa tersebut turun di halaman
atau di lapangan Masjidil Aqsa yang ditunggu oleh Imam Mahdi dan umat Islam lainnya, disambut dan disalami oleh Imam Mahdi. Itulah dia Imam Mahdi yang menunggu kedatangan Nabi Isa di hari ke-40 Dajjal di bumi. Setelah dia bersalaman dengan Isa, Imam Mahdi tadi, dia langsung berjalan menuju Madinah, makam Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sana dia menghadap di makam Rasulullah dan keluarlah dua buah tangan yang membawa Al-Quran, dua buah tangan membawa Al-Quran. Al-Quran itu yang diselamatkan oleh seorang imam Quran itu dicatat dulu oleh tulisan tangan Imam Qusairi dan disimpan oleh Abu Hanifah. Atas petunjuk Imam Qusairi. Itu dipergunakan oleh Nabi Isa sebagai petunjuk untuk umat di dunia, karena semua Al-Quran sudah lenyap waktu itu, tidak ada lagi. Itu tinggal satu-satunya untuk jadi petunjuk bagi umat manusia di bumi, karena Nabi Isa akan menjadi pemimpin umat Islam nanti, memimpin umat Islam. Karena waktu itu semua umat Islam secara umum sudah mengakui Dajjal sebagai Tuhannya, karena hanya segelintir umat Islam yang tidak mau mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Siapa dia? Orang yang bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bisa mensucikan diri. Hanya itu. Siapa yang bisa seperti itu? Orang yang memiliki ilmu agama di bagian hakikat dan bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat segelintir. Jadi semua orang yang sudah mengakui Dajjal sebagai Tuhannya tadi, itu nanti akan kembali kepada Islam dengan tuntunan Nabi Isa alaihissalam. Terus tangan itu membawa 3 benda. Yang pertama tadi Quran, yang kedua cincin. Cincin yang pernah dipakai oleh Nabi Sulaiman. Cincin itu memiliki keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui cincin itu ada ada mukjizatnya lah. Kira-kira bahasa saya seperti itu. Cincin itu memiliki sebuah kekuatan yang mana seluruh alam tunduk kepada siapa yang memakai cincin tersebut. Cincin itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu itu melalui tangan yang keluar dari makam Rasulullah. Cincin dipakai oleh Nabi Isa. Cincin yang memiliki mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cincin yang punya kuasa, bukan cincin yang punya kodrat. Yang punya kodrat itu tidak lain dan tidak bukan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah. Benda yang ketiga
yaitu sebuah tongkat yang pernah dipakai oleh seorang nabi, yaitu Nabi Musa, yang pernah dipakai untuk membelah laut. Sebuah tongkat. Tongkat itu keluar dan diambil oleh Nabi Isa. Berarti Nabi Isa memiliki 3 benda. Yang satu Al-Quran, yang dipakai sebagai pedoman untuk memimpin umat Islam di dunia nanti. Yang kedua cincin, untuk supaya semua alam bisa tunduk, bisa patuh kepada Nabi Isa yang baru turun. Ya, dia dikasih oleh Tuhan sebuah mukjizat berbentuk cincin. Ya. Yang ketiga tongkat yang pernah dipakai Nabi Musa, saat itu sudah berada di tangan Nabi Isa. Ya, singkat cerita, selesai dia di situ melakukan sholat 2 rakaat. Di hari yang sama dia berangkat bersama Imam Mahdi tadi. Dia berangkat berjalan menuju Dajjal. Hari itu juga Dajjal dipukul dengan tongkat itu, langsung mati sampai ajalnya Dajjal di waktu itu. Ya. Itulah cerita singkat saya sekarang tentang siapa Imam Mahdi yang sesungguhnya, kapan Imam Mahdi itu keluar, kapan kita mengetahui Imam Mahdi itu, siapa dia Imam Mahdi itu, yaitu hamba Allah, manusia suci, manusia biasa yang bisa menyerahkan diri kepada Allah. Dia disebut orang yang suci, dia disebut hamba Allah. Itulah dia Imam Mahdi. Sekian, terima kasih.